Nama saya Anastasia Sarmiati, SPD CGP Angkatan ke-7. Sebelum saya melaksanakan webinar, saya akan menjelaskan beberapa materi yang berhubungan dengan budaya positif, yaitu mengenai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 1. Beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga gotong royong. Yang ketiga kebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu diharapkan bahwa murid-murid sekarang di sekolah kami untuk mempunyai akhlak yang mulia. Contohnya menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, lalu toleransi beragama terhadap sesama yang beragama lain, yaitu dengan menghormati, menghargai. Lalu kalau ada teman yang merayakan hari raya besar, biasanya berkunjung ke teman yang berbeda agama. Yang kedua yaitu mandiri. Anak-anak diharapkan untuk mampu bersikap mandiri, tidak tergantung pada orang lain, tetapi mandiri sesuai bakat dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga yaitu gotong royong. Di sekolah SDN 4 Selat Hilir sudah melaksanakan gotong royong, yaitu pada Jumat Bersih. Anak-anak diajak untuk kerja bakti bersama-sama, membersihkan lingkungan kelas, lingkungan sekolah, dengan mengambil sampah, membersihkan lingkungan di sekolah, dan juga ada yang menanam tanaman bunga supaya sekolah menjadi indah dan asri. Selain itu juga anak-anak diberi tanggung jawab untuk membersihkan sekitar WC. Yang keempat yaitu kebinekaan global. Di zaman milenial ini anak-anak diharapkan mampu untuk menyaring informasi yang berasal dari luar. Jadi tidak terpengaruh hal-hal yang negatif, tetapi bisa mengambil hal-hal yang positif untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Diharapkan anak-anak sekarang juga mampu untuk bersikap dan melakukan kritis terhadap apa yang dilakukan, terhadap apa yang dilihat dalam peristiwa kehidupan sekarang ini. Yang keenam yaitu kreatif. Tentunya anak-anak sekarang tidak hanya cukup dalam pengetahuan, tetapi diharapkan juga kreatif. Maksudnya kreatif dalam diri sendiri, tergantung dari bakat dan minatnya masing-masing. Itu adalah mengenai profil pelajar Pancasila. Selain itu tentunya di sekolah kami juga akan menerapkan sikap disiplin, yaitu disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang ada dalam diri agar mencapai tujuan yang mulia, menjadi seseorang yang diinginkan, yaitu menjadi murid yang profil pelajar Pancasila. Tentunya di situ sebagai seorang guru juga mampu untuk memberikan contoh atau teladan dengan bersikap disiplin, dan juga mengharapkan guru dalam membimbing anak melaksanakan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan juga menanyakan keyakinan. Karena kita manusia juga mempunyai beberapa macam kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup, penguasaan, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, lalu kesenangan dan juga kebebasan. Maka diharapkan seorang guru mampu untuk melaksanakan segitiga restitusi sehingga anak itu merasa dihargai, merasa dibimbing, dan bahkan tidak merasa dikucilkan atau selalu disalahkan.
karena kita sudah mengenal beberapa 5 kontrol posisi, yaitu menghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Maka hendaknya kita sebagai seorang guru yang baik, khususnya yang sudah mengikuti CGP, mampu melaksanakan profesi kita sebagai guru dalam mendampingi itu sebagai manajer. Bukan menyalahkan anak, bukan menghukum anak, tetapi kita membimbing dan mengarahkan untuk nilai-nilai yang terbaik. Itu Bapak Ibu sebagai awal pengantar sebelum saya melaksanakan webinar yang akan saya laksanakan sekarang ini. Diharapkan Bapak Ibu guru nanti bisa mengambil hal-hal yang bisa dilaksanakan di sekolah untuk kemajuan kita bersama. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga nafas kehidupan. Hari ini dengan kerendahan hati mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar yang akan saya laksanakan pada hari ini dalam rangka untuk melaksanakan tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu memaparkan mengenai implementasi konsep-konsep inti dalam budaya positif di lingkungan sekolah SDN 4 Sukagilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Karena ini saya masih dalam proses menjadi calon guru penggerak, maka saya akan menyampaikan materi ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti berguna untuk kita semua, khususnya dalam mengutamakan pendidikan kita yang berpihak kepada siswa. Awali dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Bapak Ibu guru, saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai implementasi konsep-konsep dalam budaya positif di lingkungan kita, yaitu bagaimana cara menangani anak didik kita, misalnya mengalami suatu permasalahan. Kalau di sekolah kita itu yang biasa kita tangani anak yang terlambat masuk sekolah, lalu anak-anak yang mengalami biasa kita temui sekolah kita. Maka dalam tugas ini, dalam webinar ini kita akan mencoba untuk melaksanakan dan menerapkan pada anak didik kita, yaitu terutama dalam budaya positif. Karena kita sebagai guru diharapkan untuk bisa melaksanakan budaya positif itu bukan menghukum anak, ya, bukan mematikan karakter anak, tetapi kita diajak untuk memajukan anak dengan kita sebagai manajer. Artinya kita itu bukan menghukum, tetapi kita membimbing anak itu sendiri agar anak itu menjadi percaya diri, menjadi mandiri, menjadi bertanggung jawab, sehingga menumbuhkan nilai-nilai yang positif. Ya, itu harapan dari kami, dan dampaknya nanti anak-anak itu akan menjadi anak permasalahan yang ada di sekolah ini. Itu yang bisa kita tangani nanti, dan kita akan menjelaskan mengenai budaya positif, terutama di sekolah kita ini. Bagaimana cara kita mengatasi anak-anak yang terlambat itu. Kita tidak boleh langsung menghakimi, langsung menghukum, tetapi kita dengan cara tadi saya katakan sebagai manajer, artinya kita membimbing, mengarahkan dengan apa maksud permasalahan yang dihadapi anak itu dengan memberikan suatu solusi, dan juga mengajak refleksi anak itu, akhirnya anak itu merasa tidak terkucilkan,
merasa tidak diasingkan, tetapi anak itu merasa dihargai dirinya itu. Itu yang mengenai tentang budaya positif, ya. Lalu cara penerapannya, tentunya kita sebagai guru lebih kreatif untuk menerapkan budaya positif kepada anak-anak kita, itu sehingga anak-anak itu nanti akan menjadi anak-anak yang memang bisa percaya diri, tampil, ya tidak merasa takut ataupun merasa minder. Itu tentang disiplin juga. Disiplin itu tidak kita menyuruh anak itu dengan kemauan kita, tetapi kedisiplinan itu muncul dari diri kita sendiri. Apalagi kita sebagai guru harusnya bisa memberikan teladan sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, ya tutut Murihandayani, ingat sasun puladra ingat mangun karso. Kita sebagai figur bisa memberikan contoh, bukan kita hanya menuntut siswa, tetapi khususnya dari diri kita tersendiri, ya. Kita memberikan pemikiran yang positif sesuai dengan karakter siswa, juga sesuai dengan zamannya. Kalau zamannya dulu masih kan Bapak Ibu, saya persilakan. Ya, yang saya tanyakan Bu, mohon diperjelas lagi. Ini masalah anak yang selalu terlambat tiap hari ke sekolah, kemudian di sekolah itu dia suka mengganggu teman, ribut di dalam ruangan, sering keluar masuk. Nah, bagaimana cara mengatasinya Bu? Terima kasih Bu. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi anak-anak yang terlambat? Karena kita sebagai seorang manajer, tentunya kita harus memanggil anak itu, lalu mencari permasalahannya. Apa penyebab dia terlambat? Ya, kalau sudah itu lalu kita memberikan solusinya kepada anak itu, bagaimana supaya kamu tidak terlambat. Pak, tentunya harus bisa membagi waktu, dan juga kita mengajak anak itu untuk refleksi kembali, ya. Bagaimana kalau saya misalnya terlambat terus menerus, tentunya kan nilainya akan berkurang. Dan dengan itu nanti kita memberikan suatu kesepakatan dengan anak itu supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang seperti itu. Sama juga dengan anak-anak yang sering mengganggu temannya. Tentu anak-anak kita mempunyai beberapa macam kebutuhan, termasuk rasa ingin mendapatkan kebebasan, mendapatkan kasih sayang. Jadi kita sebagai seorang guru harus tanggap dalam menangani anak yang bermasalah itu dengan mengetahui karakter anak itu. Seperti itu ya Pak yang saya sampaikan. Ya, bisa. Terima kasih. Mungkin ada yang kurang jelas atau sudah pas? Pas, cukup. Ya, makasih Pak. Ya, silakan Pak Lampon. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa dampak dari aksi yang Ibu lakukan ini terhadap pola pikir dan karakter anak di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang kedua, budaya positif ini apakah nanti tidak menjudge atau tidak membuat anak itu merasa dikekang atau dikungkung dalam suatu aturan, apa gimana Bu? Itu saja yang saya tanyakan, sehingga anak itu merasa adanya suatu kebebasan dalam belajar, dalam bersekolah, tidak terkekang dan terkungkung rasa yang dia rasakan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Lampang. Dampak dari melaksanakan budaya positif ini Pak, sebenarnya malah membuat anak itu merasa bebas, tetapi artinya bebas yang bertanggung jawab. Anak itu mengembangkan karakternya sesuai dengan karakter alami dan budaya yang anak-anak miliki, sehingga anak-anak itu bisa menerapkan budaya positif itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah maupun di rumah. Contohnya aja melaksanakan disiplin. Kalau kita sudah mengarahkan tentang disiplin, tentunya disiplin itu bukan berasal dari lingkungan, tetapi dalam diri kita sendiri.
kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi justru kita mengubah diri kita sendiri atau istilahnya mengubah mindset, pola pikir kita untuk berpikir yang positif thinking. Seperti itu Pak. Jadi anak-anak itu diarahkan dampaknya dengan budaya positif ini, anak-anak mempunyai rasa tanggung jawab, bisa mandiri, itu yang kita harapkan, dan tentunya menjadi anak-anak yang berpendidikan dan juga profil pelajar Pancasila. Jadi kan anak-anak itu ada yang beriman, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kreatif, inovatif, seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bu Anas, apa yang sudah Ibu sampaikan sudah saya rasa cukup bagi saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu dalam kegiatan webinar ini, sehingga apa yang saya sampaikan ini semoga nanti dapat bermanfaat bagi kita, khususnya dalam mengembangkan pendidikan di sekolah kita itu untuk lebih maju, baik dalam kognitif, dalam sikap dan karakter. Dalam kegiatan ini bagaimana mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan saran untuk kelanjutannya bagi saya untuk lebih maju, atau kekurangan yang saya sampaikan dalam materi ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Lampang. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sekali lagi saya ingin memberikan saran berkaitan dengan kegiatan kita ini. Sangat bagus bagi saya kegiatan kita tentang budaya positif ini. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, berarti kita di sekolah sebagai guru-guru yang membimbing anak, sebagai wali kelas di kelas, berarti kita harus memiliki inovasi dalam merancang suatu kesepakatan ya Bu ya. Iya. Nah, kesepakatan antara murid dan guru, sehingga apa yang mereka sepakati dari hati nurani mereka kita jadikan suatu kesepakatan kelas mungkin lebih efektif, dan mereka juga merasa dihargai dengan adanya kesepakatan yang muncul dari hati nurani mereka sendiri, sehingga kesepakatan itu menjadi suatu aturan atau disiplin yang kita tegakkan di kelas itu masing-masing. Mungkin itu Bu ya, satu harapan saya mungkin kita semua bisa membuat kesepakatan kelas itu dalam bentuk tulisan. Apa yang mereka ungkapkan kita tulis, kita buat dalam suatu lembar kertas besar, kita pajang di kelas, sehingga kesepakatan budaya positif itu bisa berdampak kepada siswa dan berdampak kepada warga sekolah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Lambang. Dari webinar ini yaitu mengenai budaya positif, diharapkan kita sebagai guru itu bisa aksi nyata. Jadi kesepakatan dengan siswa apa yang sudah kita lakukan, misalnya tadi dalam menghukum anak yang kurang disiplin itu, nanti kita buat kesepakatan di dalam kelas. Kalau anak melanggar, apa yang harus kita buat atau nanti kita tempel itu supaya nanti ada perubahan bagi anak-anak, dan juga tentunya menjadi perubahan yang positif. Anak-anak menjadi lebih mandiri dan lebih kreatif. Dan dalam hal ini kita sebagai guru tadi saya ungkapkan bahwa kita harus berpihak pada murid. Artinya bukan kita memaksa anak sesuai dengan karakter atau kehendak kita, tetapi kita mengikuti keinginan anak, ya, sehingga anak tidak merasa terkekang tetapi bebas. Artinya bebas itu dalam bebas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas maupun dalam melaksanakan kehidupan anak sendiri baik di sekolah maupun di rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kiranya webinar yang saya sampaikan hari ini mengenai implementasi konsep-konsep inti dalam budaya positif di lingkungan kelas di SDN 4 Selabilit, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Saya cukupkan. Kalimantan Tengah.
Ya, Kalimantan Tengah. Saya cukupkan sekian, dan saya sebagai calon guru penggerak minta dukungan dari Bapak Ibu supaya apa yang sedang saya jalani dalam proses ini, meskipun banyak tantangan, banyak rintangan, saya tetap berusaha untuk melaksanakan. Dan tentunya ini bukan hanya untuk diri saya, tetapi saya memang mengikuti ini dalam maksud untuk kemajuan sekolah kita bersama, supaya kita bisa saling kolaborasi ya, antar sejawat. Kita saling membantu, bukan menunjukkan keegoan kita, tetapi yang lebih memberi, yang kurang kita juga bisa saling memberi. Mungkin kegiatan yang saya sampaikan cukup di sini dulu. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Saya tidak bisa membalas, hanya Tuhan yang bisa membalas, supaya kita senantiasa diberikan tentunya kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab